Ya, monggo Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih. Ini sebenarnya ditodong sama Kak Aris. Anu sing jenenge ketemu kanca kan seneng ya. Pertama-tama mengucapkan minal aidin wal faizin. Saya mohon maaf lahir batin, baik dari saya sendiri, keluarga, dan untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat di Asmadu Delima. Saya kira ini saat yang baik buat kita semua, karena kalau kita rasakan sekarang ini, kayaknya kejadian sepanjang hidup kita, atau sepanjang peradaban manusia, ya yang baru kali ini yang dramatik gitu ya, terjadinya COVID-19 yang ternyata merupakan bagian dari kayak revolusi senyap. Aku ngomong kayak revolusi senyap. Kenapa? Soalnya dengan diam-diam tanpa orang tahu ternyata terjadi revolusi yang begitu besar. Revolusi itu tidak hanya menyangkut masalah kita bekerja, terjadi revolusi, tapi juga kita yang belajar, kemudian bahkan orang yang beribadah pun harus melakukan satu hal yang ternyata harus melakukan revolusioner action gitu. Jadi memang ini satu situasi di mana kita harus lihat dari sisi yang menjadi berkah buat kita kalau menurut saya. Karena kita nggak bisa merubah, tapi kita harus melakukan penyesuaian atau melakukan adaptasi. Apalagi kejadian ini benar-benar terjadi secara global. Dan ini sangat-sangat berbeda dengan yang sebelumnya, kayak SARS. SARS kita ngalamin juga. SARS waktu itu saya lagi di Fukuoka, saya ingat. Saya di Fukuoka. Bisnis langsung anjlok. Tapi anjloknya SARS tidak sehebat yang sekarang ini. Nah, perubahan-perubahan yang sangat besar ini, saya kira kita sama-sama rasakan, ya, baik yang bekerja, baik yang sekolah atau belajar, baik orang yang ingin beribadah dengan lebih baik. Jadi memang, tapi kembali lagi, setiap kali krisis atau musibah, kita harus tetap melihat dari sisi positifnya. Orang-orang gunanya kita cuma melihat dari sisi buruknya. Sisi buruknya kita antisipasi, kita tinggalkan kalau perlu, gitu ya. Dan kita sekarang mikir sisi-sisi baiknya. Nah, tadi Kang Fadil, ya matur nuwun ya, Kang Fadil, jenengan gue wis bertahun-tahun ikut merekatkan Asmadu Delima. Saya kira ini media yang menjadi bagian dari kita untuk tetap memiliki hubungan masa lalu, tetapi bukan berarti kita punya sesuatu yang ke belakang terus gitu, enggak gitu. Ini sebenarnya sangat ringan, ini masalah silaturahmi saja. Nah, kalau tadi ada urusan apa namanya perbedaan pendapat, perasaan yang enggak enak satu sama lain, kita gampang jane dinetralisir baik. Karena kabeh wong punya pendapat, setiap orang punya pemikiran. Jadi ada dua hal sebenarnya yang kita perlu lihat bersama-sama antara kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita bilang kebenaran dan kesabaran itu harus berjalan bersama-sama. Orang menyatakan kebenaran itu harus juga dengan kesabaran. Orang yang melakukan kesabaran dalam kebenaran itu boleh dan itu memang harus dilakukan. Tapi kita yang penting jangan merasa benar sendiri. Karena sebenarnya kita juga pasti informasi-informasinya sangat terbatas. Dan apa namanya, kita lebih baik sisi positifnya saja yang kita harus jaga bersama-sama, terutama dalam hubungan antar manusia. Ini menurut pengalaman saya sendiri. Karena apapun ya, apapun, ini kan kondisi saat ini tuh ibaratnya kayak apa ya, ceteris paribus. Ceteris paribus itu kondisi yang kita sendiri nggak bisa merubah. Gitu. Nah, pada saat kita tidak bisa merubah, itu sebenarnya baru masuk dalam lingkungan peduli kita, bukan lingkungan pengaruh kita. Nah, kalau kita mampu merubah, berarti kita punya kekuasaan, punya sesuatu yang bisa melakukan perubahan. Nah, itu namanya lingkungan pengaruh. Nah,
Ya wong sing jenenge silaturahmi menurut saya ya apa saja kita harus mengutamakan kebersamaan. Kalau ada perbedaan ya kita cari mana saja yang masih bisa dipersamakan. Jadi menurut saya untuk silaturahmi yang kita sekarang lagi jalin terus, ya ini sesuatu yang tetap memiliki hal yang positif. Karena sebenarnya kalau usia kita sama-sama usianya sama. Dan tentu setiap orang memang kepengin dalam usia yang sudah di atas 50 tahun, pasti ini kan cuma transit saja. Bahwa kita ini lagi sama-sama mencari bekal. Jadi kalau toh kita berada pada satu media atau satu wadah, ya kita harapkan tadi itu kita tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran dalam kesabaran, dan kita harus juga memiliki kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Kita balik-balik. Balik lagi ke yang kondisi kita saat ini ya. Saya kira banyak hal yang benar-benar menjadi pelajaran buat kita, terutama yang krisis yang sekarang terjadi. Masing-masing pasti punya antisipasi masa depan, baik yang bekerja di perusahaan atau organisasi atau instansi yang terkena pukulan telak, ataupun yang tidak terkena pukulan telak terhadap COVID ini. Pukulan yang paling telak sebenarnya usaha atau bisnis yang kebetulan dari profesi saya, ini termasuk yang pukulan telak. Tapi alhamdulillah kebetulan yang paling telak sebenarnya di tourism sama di transportasi udara ya. Sebenarnya transportasi yang lain juga sama. Itu yang paling telak. Saya kebetulan not at the first row ya, tidak di baris paling depan untuk terkena pukulan tersebut, karena kebetulan basis saya bisnisnya untuk charter base gitu, sehingga kita masih punya buffer karena kita dealnya bukan deal retail, yang kita deal adalah collective passengers atau penumpang secara kolektif. Apa sisi baik dari krisis ini? Saya melihat krisis ini benar-benar tadi merupakan revolusi senyap. Kedua memberikan akselerasi cara berpikir kita untuk lebih maju. Gitu. Jadi ini dalam segala hal ya, tidak hanya dalam bekerja, tidak hanya dalam belajar, tetapi juga dalam beribadah, saya kira. Mau agamanya Kristen, Islam, Katolik, Buddha, dan sebagainya, pasti dengan adanya wabah seperti ini, kita melakukan inovasi atau kreativitas yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah memaksimalkan tujuan akhir dari 3 hal tadi. Nah, tentunya buat teman-teman yang masih menginginkan bahwa kita harus tetap memiliki silaturahmi yang baik, organisasi ini sebenarnya organisasi digawe ringan baik menurutku, ya. Enggak juga Mas Fadil merasa wah saya tidak berbuat apa-apa. No, I don't think gitu ya. Karena ini kan menurut saya silaturahmi semacam ini bukan entrepreneurship yang lagi dibangun, bukan. Ini benar-benar hanya menjalin hubungan kontak yang kita sebenarnya sudah pernah kenal sebelumnya. Masa iya kita sudah pernah kenal sebelumnya terus kita menjadi tidak kenal. Nah itu yang kita harapkan kita harus jaga itu. Yang kedua, ya masing-masing dari kita juga menahan diri. Menurut saya, kalau ada urusan yang berbau-bau politis atau politik, ataupun menyangkut values dari seseorang atau belief seseorang, ya nggak usah dimasukkan di dalam grup tersebut. Toh tujuannya yang penting kita tetap menjaga silaturahmi. Jadi nggak bisa, karena belief kita beda-beda. Ya, ada kalau background culture-nya sama, karena kita berada dari warga Banyumas, tetapi belief-nya bisa beda-beda. Nah, kalau belief yang berbeda itu, kita tidak bisa memaksakan belief kita sendiri kepada orang lain pada saat kita sebenarnya berada dalam satu wadah seperti ini. Nah,
Untuk itu sebenarnya kita ya tetap menghindari hal-hal yang menyangkut ke belief seseorang. Gitu. Tapi kembali lagi, kalau saya tetap melihat banyak sisi positifnya untuk kondisi seperti ini. Bahkan kalau menurut saya ini ujian juga. Kalau Mas Fadil merasa bahwa atau ini jadi ngomongin Pak Fadil lagi. Padahal nggak cuma Mas Fadil, saya kira banyak juga yang berbeda pendapat di dalam grup-grup kita ini. Tapi saya pikir bagaimana kita mengartikulasi, bagaimana kita merespons, ya di situ kita menempatkan tadi antara kebenaran dan kesabaran. Jadi pada saat kita melihat sebenarnya belief kita bilang kayaknya benar nih saya gitu. Tapi saya pikir kalau belief kita benar dan orang lain tidak bisa melihat itu kebenaran yang kita mau, ya kita kedepankan namanya kesabaran. Jadi saya balik lagi, kalau Mas Fadil, kalau dalam Quran itu ada surat Al-Asr itu ya, itu kan ada 2 itu intinya. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Kedua, kita harus menegakkan kebenaran tetapi dengan kesabaran. Atau kita menetapi kesabaran untuk menjalankan kebenaran. Nah, ini sebenarnya yang saya hanya pengen sharing saja ke teman-teman. Kalau kita melihat bahwasanya COVID ini juga belum selesai, dan menurut analisis kita akan hidup dengan new normal, kita akan hidup dengan pola yang berbeda dengan sebelumnya. Saya kira ini tantangan kita bersama-sama, dan bahkan kalau nggak ada COVID, ya, padahal online ini udah dari sejak kapan namanya online? Kita nggak pernah ini ngomong sampai malam-malam gini ya, menggunakan Zoom gitu. Dan di dalam bekerja juga sama. Ternyata sisi bagusnya juga kita setiap hari, kalau tadi Mbak Util ya, 80 hari dia udah di rumah. Ya kira-kira sama sih, kita WFH juga. Mungkin sekitar 2 bulan lah, 60 harian gitu. Nah, saya pikir itu yang jadi pesan saya ya untuk diri saya sendiri juga. Karena kembali lagi pertemanan ataupun wadah seperti ini memang wadah yang ya nggak perlu muluk-muluk juga sih menurut saya gitu. Karena kalau muluk-muluk nanti malah jadi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau menurut saya simple saja, karena ini sifatnya silaturahmi, sifatnya menjaga kekerabatan kita, hubungan baik kita. Kembali lagi, kita punya background yang sama, kultur yang sama, sekolah yang sama semuanya. Memang kita memiliki belief yang berbeda-beda, tapi disitulah kita bisa menempatkan siapapun ya, kita nggak menuduh si A, si B, tapi saya pikir ya kadang-kadang memang ada yang mungkin bertentangan dengan perasaan kita gitu, atau apa yang kita yakini itu benar gitu. Tapi lebih baik itu kita hindarkan untuk dimasukkan dalam konteks diskusi di yang berbasis teks ya. Karena sebenarnya teks ini kan ekspresinya juga kita nggak tahu. Kadang-kadang ekspresi yang kelihatannya ekstrim gitu ya, sebenarnya kita lagi nyantai aja kirim itu. Atau dan sebaliknya, kita merespon di belakang sambil mungkin ya pikirannya nyantai, nggak ada seriusnya gitu, direspon secara serius oleh orang lain. Dan ini terjadi di berbagai WA group ya. Dan saya juga lebih dari 80 kali WA group. Cuma sama, kadang-kadang kita memang melihat ada beberapa statement, beberapa narasi gitu yang kita nggak pas lah di hati kita. Ya kita lebih baik bersabar saja gitu. Karena sesuatu yang kita tidak bisa merubah atau itu merupakan bukan lingkungan pengaruh kita gitu ya. Ya kita lebih baik bersabar untuk melihatnya. Ini kalau dari kacamata saya yang saya kira saya berusaha selalu melakukan seperti itu. Kalau menghadapi WA group yang sangat ekstrim. Karena saya juga ngikutin berbagai WA group. Ada WA group yang istilahnya wahyu itu setir kanan atau setir kiri, atau yang jalan tengah ya pada baiklah. Tapi intinya kembali lagi kita harus melihat semua dari sisi positifnya.
pesan saya sama-sama untuk kita semua dari sisi positif. Semua yang negatif, kalau bisa kita berusaha untuk meluruskan, kita coba. Kalau tidak memungkinkan, ya bersabarlah bahwa sesuatu yang harusnya diluruskan memang belum bisa, berarti kita harus mengedepankan namanya kesabaran. Saya kira itu dari saya, karena ini banyak, jadi mungkin sekitar 10 menit saya nyampaikan. Mudah-mudahan kembali lagi grup kita ini semakin ramai gitu ya, ramai dalam arti kita semakin guyup. Ngapain juga kita punya grup kalau nggak guyup gitu. Jadi yang kita mau adalah grup ya jadi buat paguyuban kita gitu. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam Ramadan tahun depan kita masih diberi umur, kita nggak tahu, bisa juga ini hal-hal yang kita semua tidak bisa ketemu lagi di tahun depan, tapi kembali lagi hikmahnya ternyata dengan COVID ini banyak hal yang kita harus berubah. Demikian dari saya, terima kasih Kang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.